Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Muhajiro Jamil, 1901046047. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel dalam metodologi penelitian. Mari kita simak penjelasannya. Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian di dalam suatu wilayah yang tidak hanya terdiri dari manusia, akan tetapi bisa berupa benda, karakteristik, dan lain-lain. Jadi, intinya adalah populasi adalah keseluruhan itu objek dalam penelitian di dalam suatu wilayah yang tidak hanya manusia saja, namun bisa karakteristik manusianya, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis populasi. Populasi terdiri dari dua jenis, yaitu populasi finite dan infinite. Pertama, populasi finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui. Contoh pada penelitian dengan judul Biaya Hidup Mahasiswa Universitas Jovis. Yang kedua adalah populasi infinite, adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Contoh, analisis pendapat dan sikap konsumen terhadap pelayanan restoran makanan hidup. Maka akan nampak bahwa populasi penelitian adalah semua konsumen restoran makanan hidup tersebut. Sementara jumlah konsumen restoran makanan hidup datanya tidak dapat diketahui, maka jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, populasi semacam ini disebut dengan populasi infinite. Selanjutnya, pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka pengertian tersebut disebut penelitian sampel. Contoh, jika mahasiswa Universitas Jovisa dianggap terlalu luas, maka dapat disempitkan dengan merubah judul penelitian menjadi Analisis Biaya Hidup Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Akuntansi Universitas Jovisa. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel. Pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri atas 4, yaitu simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memandang strata anggota populasi. Cara ini dilakukan jika anggota populasi homogen. Yang kedua yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata atau lapisan masyarakat, tetapi kurang proporsional. Yang ketiga yaitu proportional stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan jika anggota populasinya tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling, yaitu teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti sumber data sangat luas. Selanjutnya, non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri atas 6, yaitu yang pertama, sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan nomor urut yang telah diberikan kepada anggota populasi. Yang kedua, sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampling aksidental, suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
Selanjutnya, yang keempat, purposive sampling, suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Yang kelima, sampling jenuh, suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam, sampling snowball, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, lalu kemudian membesar. Terima kasih semua yang telah menonton video saya mengenai penjelasan populasi dan sampel dalam metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.